Kenaikan harga bahan pokok jelang Idul Fitri terlihat di beberapa pasar tradisional Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, di mana kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan yakni bawang bombay, bawang merah, dan telur ayam negeri. Berikut pemirsa, kita simak laporan Kurnia Amal dan juru kamera Muhammad Rafi berikut ini. Ya pemirsa, memang kenaikan harga bahan pokok memang sudah menjadi tren di Indonesia jelang Hari Raya Idul Fitri. Lalu bagaimana kenaikan harga bahan pokok khususnya di Pasar Rawamangun ini? Bisa dilihat di belakang saya pemirsa, memang menurut pantauan kami di lapangan, memang ada beberapa kebutuhan pokok seperti bawang merah dan juga bawang bombay yang mengalami kenaikan semenjak bulan suci Ramadan. Halo adik-adik, semua selamat datang di channel YouTube Apriana dan selamat belajar tentang permintaan dan penawaran yang akan menjadi topik bahasan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu dari sisi permintaan. Apa hubungan antara harga, jumlah produk, dengan permintaan? Kita akan menggunakan contoh produk handphone. Jika kita berbicara mengenai permintaan, kita akan melihat dari sisi konsumen. Ketika suatu handphone dijual dengan harga 1 juta, maka permintaan akan handphone tersebut akan sangat banyak dikarenakan harga yang murah. Maka akan banyak konsumen yang mampu untuk membeli handphone tersebut. Sebaliknya, ketika suatu handphone dijual dengan harga 50 juta, maka permintaan akan handphone tersebut akan sedikit sekali. Mengapa? Karena dengan harga handphone yang semahal itu, tidak semua orang mampu ataupun mau untuk membeli handphone tersebut. Karena masih banyak kebutuhan lain yang lebih penting untuk dibeli dengan jumlah uang sebesar itu. Nah, dengan penjelasan kakak tadi, maka terbentuklah kurva permintaan berikut ini. Sekarang, saya akan menjelaskan dari sisi penawaran. Berbeda dengan permintaan yang melihat dari kacamata konsumen, dari sisi penawaran, kita akan melihat dari kacamata penjual. Jika kita berbicara mengenai penjual, maka satu hal yang menjadi tujuan utama adalah memaksimalkan profit dan meminimalkan biaya produksi. Kita akan menggunakan contoh produk handphone lagi. Katakanlah suatu produk handphone jenis tertentu memiliki biaya produksi semisal 1 juta. Nah, ketika handphone tersebut dijual di pasaran dengan harga 1 juta, maka yang terjadi adalah pengusaha atau penjual tidak akan mendapatkan profit. Jika suatu produk tidak memiliki profit yang menarik, maka pengusaha akan berusaha memproduksi seminimal mungkin untuk menghemat biaya produksinya. Selain itu, juga tidak akan banyak pengusaha yang tertarik untuk bergerak di bidang tersebut. Hasilnya adalah penawaran handphone tidak akan banyak. Sebaliknya, ketika handphone tersebut dijual di pasaran dengan harga 50 juta, maka profit yang dihasilkan akan sangat besar. Ketika ini terjadi, maka pengusaha akan berusaha untuk memaksimalkan produksinya agar mendapatkan profit sebanyak-banyaknya. Selain itu, dengan kesempatan profit sebesar itu akan menarik minat pengusaha baru untuk bergerak di bidang tersebut. Hasilnya adalah penawaran handphone di pasar akan sangat banyak. Nah, dari kedua penjelasan kakak tadi, maka terbentuklah kurva permintaan seperti ini. Sekarang pertanyaannya adalah, apa hubungan antara kedua kurva tersebut? Jadi, kedua kurva tersebut jika disatukan akan ditemukan titik keseimbangan, atau yang biasa disebut dengan titik equilibrium. Equilibrium adalah kondisi di mana konsumen setuju dengan harga yang ada di pasar dan pengusaha setuju dengan profit yang didapat sekarang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana equilibrium dapat terjadi? Kita akan menggunakan contoh handphone lagi. Sebagai konsumen, kita pasti ingin mendapatkan harga handphone yang semurah mungkin. Masalahnya adalah, pengusaha tidak akan memproduksi suatu barang jika rugi ataupun tidak profit. Di sisi lain, jika harga suatu merek handphone terlalu tinggi, maka konsumen akan beralih ke kompetitor. Nah, oleh karena itu, akan ada titik temu di mana konsumen akan setuju dengan suatu level harga tertentu, yang di mana pengusaha juga setuju dengan profit yang didapatkannya. Oke, jadi sekian video dari saya. Jika kalian merasa terbantu dengan video saya, bisa subscribe, share, dan like ya. Terima kasih.